Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, De Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Miss kabarnya Puja? siang ini? Alhamdulillah Miss, siang hari ini saya sehat. Tidak ada suatu hal apapun. Jadi hari ini sehat banget Miss. Nah, keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, semoga semuanya senantiasa sehat ya, Dek ya. Amin, Bahagia. amin. Oke, Dek, hari ini nih kita mau ngapain sih siang-siang seperti ini? Jadi gini Miss, saya itu Ya. ingin berbincang-bincang dengan Miss Puja terkait dengan coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Iva nanti. Jadi di sini saya akan memperdalam terkait dengan kompetensi coaching apa saja yang harus saya lakukan saat melakukan coaching dengan Bu Iva nanti. Nah, dari tadi Dek Andre sampaikan pengen memperdalam keterkaitan dengan kompetensi coaching. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Dek Andre lakukan nanti? Jadi kompetensi coaching yang akan saya lakukan ada 3 Miss. Jadi yang pertama terkait dengan kehadiran penuh saat melakukan coaching dengan coach saya nanti. Yang kedua adalah saya harus selalu mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga adalah terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sebagai coach nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, dari ketiga kompetensi coaching yang tadi De Andre sudah sebutkan, kira-kira mana spesifik yang akan ditonjolkan? Oke, jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi, kalau menurut saya tidak ada yang spesifik Miss, karena kan itu ketiga-tiganya adalah satu kesatuan yang utuh yang harus saya lakukan sebagai coach kepada coach saya. Seperti itu Miss. Terus kira-kira rubrik penilaiannya mau bentuknya seperti apa ya? Saya itu ingin membuat rubrik penilaian yang sederhana tetapi mengena seperti itu Miss. Jadi menggunakan lembar observasi, di mana lembar observasi itu nanti berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh coach saya. Lalu apakah itu sudah dilakukan secara penuh atau masih dilakukan secara separuh seperti itu Miss. Terus kira-kira indikator pencapaian apa ya yang akan bisa dilihat nanti? Jadi indikator pencapaian yang bisa dilihat nanti adalah saat saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, coach itu akan menjawab apa yang sudah ada di lingkungan coach tersebut. Lalu saya nanti akan menanyakan juga terkait dengan rencana aksinya. Apakah rencana aksinya itu nanti bisa dilakukan atau tidak oleh coach tersebut. Selain itu juga saya akan mengamati terkait dengan kehadiran penuh dari coach saya tersebut. Oke, baik, terima kasih De Andre. Yuk sekarang mungkin kalau De Andre mau melaksanakan coaching bersama coach Mbak Iva, mari kita laksanakan. Oke, terima kasih Miss Puja. Oke, Bu Iva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Ya, Waalaikumsalam Pak Andre. Iya, Bu Iva, kemarin kan Bu Iva menemui saya ya, pengen bertemu dengan saya, pengen kita berbicara terkait dengan apa Bu Iva kemarin, kok Bu Iva itu belum menyampaikan, cuman Pak Andre besok kita ketemu, saya pengen cerita seperti itu. Oh iya, gini Pak Andre, saya itu kemarin itu sebenarnya mau pengen ketemu Pak Andre, tapi karena Ya. waktu kita juga terbatas, jadi hari ini saya ingin menyampaikan pembelajaran yang ada di kelas saya. Oke, Itu oke. kurang efektif juga seperti Oke. itu Pak Andre. Oke Bu Iva, sebelum nanti kita lebih jauh terkait dengan pembicaraan kita, Iya. kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Iva capai dari percakapan kita ini nanti? Oh iya, tujuan saya ini untuk itu ya supaya anak-anak itu lebih aktif lagi Pak. Terus Oke. kemudian anak-anak juga bisa fokus seperti itu di dalam kelas, terus menyenangkan, terus betah di kelas seperti itu Pak. Oke Bu Iva. Lalu Bu Iva, saya mau tanya terkait dengan potensi yang ada di kelasnya Bu Iva itu seperti apa Oh iya. yang saat ini? Nah, potensi yang ada di kelas saya itu sebenarnya semuanya itu berpotensi ya. Oke. Tapi mungkin karena gaya belajar dan minat siswa saja yang kurang maksimal seperti itu, dan dukungan dari pihak di keluarga sendiri mungkin kurang Oke. mendukung seperti itu, Pak. Oh, oke. Kalau menurut Bu Iva, kalau seandainya potensi tersebut dinilai dari skala 1 sampai dengan skala 7, kira-kira potensi yang ada di kelas Bu Iva itu masuk di rentang berapa sih Bu? Itu Pak, kalau menurut saya karena di kelas saya itu juga anaknya juga berbeda-beda, terus mungkin dari 1 sampai itu 3 ya, mungkin 3 Pak. Oke.
Oke Bu Iva. Lalu kira-kira dari potensi itu adakah hambatan yang ada di kelas Bu Iva? Hambatannya kurang lebihnya itu banyak anak-anak yang kurang konsentrasi Oke. seperti itu. Terus anak-anak itu banyak yang berbicara dengan teman yang lain. Ya. Terus kemudian ada yang berlari-lari, Oke. ada yang jalan-jalan sendiri. Seperti itu Pak di dalam Oke. kelas saya. Oke, terima kasih Bu Iva. Lalu kira-kira dari potensi, lalu ada hambatannya tadi itu, rencana aksi apa atau rencana yang akan dilakukan Bu Iva ke depan itu seperti apa untuk mengatasi hambatannya, lalu meningkatkan potensinya yang ada di kelas Bu Iva tadi? Rencana aksi nyata saya itu saya akan membuat alat peraga sederhana Ya. Pak, yang intinya supaya anak-anak itu juga bermain sambil belajar Oke, seperti itu. oke, Terus kemudian saya akan memunculkan video-video yang menarik untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, bagus Bu Iva. Dari rencananya sudah luar biasa. Lalu kira-kira Bu Iva, dari rencana itu kira-kira akan Ibu laksanakan kapan? Kira-kira? Kira-kira besok saya akan mulai melaksanakan Pak. Ini Oke, bagus, rencana bagus. juga saya sudah membeli bahan-bahan yang untuk pembuatan APE Oke, yang oke, tentunya itu murah ya Pak ya. Ya. Tidak ada dana seperti itu. Mungkin dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya, ya. Oke Bu Iva. Lalu dari rencana tadi kira-kira kalau seandainya akan diukur dari keberhasilan rencana tadi, kira-kira alat ukur apa yang akan Bu Iva gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Alat ukur yang saya gunakan nantinya saya akan menggunakan lembar observasi Oke. seperti itu, muncul dan tidak muncul, karena Oke. kebanyakan di kelas saya itu juga itu banyak yang banyak yang Oke, berarti anaknya seperti itu nggih, Bu? Ah, Jadi iya, intinya anaknya. alat ukur yang akan digunakan lembar observasi. Lembar observasi gitu, itu aja. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu Iva. Lalu kira-kira dari apa yang sudah direncanakan Bu Iva tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana aksi tersebut? Komitmen saya akan melaksanakan itu ya pembuatan APE sederhana Ya. bersama dengan teman-teman guru saya, dan membuat video seperti itu secara sederhana yang Oke. tentunya tujuan pembuatan itu nanti anak-anak bisa menjadi lebih menyenangkan di dalam kelas, Ya. lebih aktif seperti itu Pak. Oke, makasih Bu Iva. Lalu kira-kira komitmen tersebut itu akan dilaksanakan kapan Bu? Mungkin segera ya Pak ya. Oke, Mungkin besok bagus. pagi saya akan melaksanakan Ya. komitmen tersebut. Nah, terima kasih Bu Iva. Lalu siapa saja Bu kira-kira yang akan terlibat di dalam pelaksanaan komitmen tersebut? Iya. Tentunya itu stakeholder ya yang ada itu seperti nanti Bu Kepala Sekolah, nanti guru, nanti orang tua juga ikut juga, Oke. nanti terutama anak ya yang ada di dalam pembelajaran di Oke, kelas oke. seperti itu. Nah, lalu apa tindak lanjutnya Bu? Nanti setelah Ibu melakukan komitmen itu bersama dengan rekan, tadi kan menyampaikan dengan rekan gitu. Tindak lanjutnya seperti apa kira-kira? Tindak lanjutnya nanti kita akan itu ya secara langsung membuat aksi nyata tersebut. Oke. Nanti secara bersama-sama nanti kita akan mendatangkan mungkin narasumber. Oke, bagus. Seperti bagus. itu, mungkin ada beberapa guru yang bisa menguasai APE seperti itu. Terus kemudian orang tua mungkin juga kita ikutkan serta seperti itu. Oke, bagus Bu Iva. Bisa dilanjutkan itu rencana aksinya sampai dengan komitmennya tersebut. Lalu kira-kira apa yang dapat kita simpulkan Bu dari percakapan kita siang hari ini? Oh ya, kesimpulannya bahwa saya memiliki pencerahan ya atas kita diskusi pada Oke. siang hari ini. Jadi saya lebih terbuka seperti itu. Apa yang menjadi masalah saya, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik, dengan itu ya, dengan solusi-solusi Bapak seperti itu. Oke ya, terima kasih Bu Iva. Tapi kan kita nggak bisa berhenti nggih Bu, Iya, berhenti di betul. percakapan ini ya. Mungkin nanti kedepannya beberapa 2 bulan atau 3 bulan lagi kita berbincang-bincang seperti ini lagi Bu Iva, terkait dengan rencana aksi yang sudah Bu Iva ingin kembangkan tadi itu sudah terlaksana atau belum. Kira-kira
besok apakah Ibu bersedia kalau kita seandainya bercakap-cakap lagi seperti ini? Bersedia Pak. Oke. Mungkin itu saja Bu Iva. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Semoga apa yang direncanakan Bu Iva bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Amin. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Iva. Miss Puja, Ya. seperti itu apa yang sudah saya lakukan dengan Bu Iva terkait Oke. dengan pelaksanaan coaching, di mana Bu Iva tadi menyampaikan ada beberapa potensi di kelas, lalu ada beberapa hambatannya juga. Oke, baik. Terus tadi di dalam kesimpulan melakukan coaching tadi, Oke. apa yang bisa Andre sampaikan? Oke, jadi dari pelaksanaan coaching tadi, saya sebagai coach sudah menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu terkait dengan kehadiran penuh. Saya hadir secara utuh, secara penuh dengan Bu Iva. Kita tatap muka langsung seperti itu. Lalu mendengarkan aktif. Jadi saya mendengarkan secara aktif dan saya catat Ibu terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Iva tadi. Ada potensi di kelas, ada hambatan-hambatannya, ada rencana aksi yang akan dikembangkan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, alhamdulillah saya bisa Bu Emis terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, bagus. Memang tadi saya sempat mengamati apa yang sudah Andre lakukan dan memang benar bahwa dari hasil pengamatan saya tadi Andre sudah melakukan 3 kompetensi dari coaching ya. Jadi sudah Andre hadir penuh di dalam proses kegiatan coaching ini. Kemudian Andre juga mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan, dan juga Andre sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot tadi kepada Mbak Iva. Dan sebagai seorang coach, Mbak Iva juga sudah benar-benar menyampaikan apa yang dia rasakan, permasalahan apa terkait dengan anak didiknya yang tadi tidak fokus, dan apa strateginya, rencananya bagaimana, kapan akan segera dilakukan, tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Mbak Iva. Dan Andre juga sudah sepenuhnya artinya memberi saran, solusi itu bagus banget dan segera untuk dilanjutkan. Dan nanti juga mengharapkan Mbak Iva bisa bertemu lagi dengan Andre terkait dengan tindak lanjut apa sih setelah kegiatan coaching ini, nggak akan berhenti saja. Kemudian itu ya tadi hasil pengamatan dari saya. Kemudian gini deh, dari kompetensi yang sudah ada, terus sudah dilaksanakan, kira-kira kedepannya adakah kompetensi yang akan dikembangkan setelah terjadinya coaching ini? Iya, jadi tadi saya dengan Bu Iva menyepakati, Miss. Jadi setelah pelaksanaan coaching tadi, saya akan melakukan tindak lanjutnya dengan melihat apakah rencana aksi yang dilakukan Bu Iva tadi memang benar-benar sudah dilakukan. Jadi saya akan menerapkan 3 kompetensi coaching lagi kepada Bu Iva dengan kita melaksanakan coaching lagi. Saya nanti akan menjadi coach lagi dan Bu Iva akan menjadi coachee terkait dengan rencana-rencana aksi dan komitmen apa yang sudah Bu Iva sampaikan kepada saya tadi. Jadi tadi menyampaikan bahwa kita berdua nanti akan bertemu lagi 2 atau 3 bulan ke depan. Seperti itu, Miss. Oke, bagus sekali Andre. Semoga nanti bisa terlaksana dan Mbak Iva selaku coachee yang mempunyai permasalahan bisa segera menyelesaikan permasalahannya, melaksanakan rencananya, strateginya dengan baik ya. Oke, Andre, kayaknya sudah cukup pertemuan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita ketemu nanti di lain waktu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Puja. Sama-sama, Dek. Selamat siang Ibu Puja. Selamat siang Mbak Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Keluarga sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah semuanya. Nah, hari ini Bu Puja ini mau ngapain ini kok ketemu dengan saya? Ini begini ya Mbak Iva. Jadi kemarin tuh Andre tuh bilang, Miss, aku mau ketemu dong, mau ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Ya udah deh, nanti kita janjian kita ketemu. Nah, mungkin Andre ada sesuatu yang mau disampaikan ke saya, Bu, untuk hari ini. Oh iya. Oke, Miss Puja. Tujuannya apa, Miss, kok ketemu dengan saya tadi? Ya, nanti Bu Iva bisa mendampingi kami ketika saya nanti sama Andre mau melakukan
kegiatan coaching gitu. Jadi nanti Bu Iva bisa menjadi pengamat buat kami nanti. Oh iya. Oke, Miss Puja. Ini kompetensi apa ini, Miss, yang bisa dikembangkan dalam rencana coaching ini, Miss? Ya. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang harus saya miliki ya, yang harus saya kuasai di sini. Yang pertama, saya harus hadir penuh di dalam kegiatan ini. Yang kedua, saya harus mendengarkan secara aktif apa yang akan Andre sampaikan ke saya, dan tentunya mungkin saya akan bantu dengan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan itu. Wow, bagus sekali ya, Miss ya. Iya. Nah, terus kemudian kompetensi apa sih, Miss, yang ingin dispesifikasikan? Jadi sebenarnya ketika proses coaching menurut saya kok dari ketiganya itu penting ya. Jadi saya nggak bisa kalau hanya ngambil 1 atau 2 saja. Jadi kayaknya apalagi ini terlihat dari Andre ketika mencari saya itu benar-benar ada sesuatu yang sangat spesial, sehingga saya harus ketiga-tiganya itu saya berikan semuanya itu. Ya. Keren sekali ya, Miss ya. Nah, untuk kompetensi yang tadi dispesifikan itu tadi ada rubrik penilaiannya tidak itu, Miss? Iya, nanti rencananya dari apa yang sudah kami diskusikan itu mungkin kita akan membuat suatu rubrik bentuknya lembar observasi ya. Jadi apakah keterlaksanaan dari yang sudah kita rencanakan, yang sudah coach rencanakan itu mungkin saya akan buatkan sebuah rubrik, oh ini sudah tercapai, ini belum, baru separuh, atau ini memang belum dilaksanakan sama sekali. Nah itu mungkin bentuk rubrik yang akan kita buat nantinya. Nah, untuk indikator ketercapaiannya itu ada tidak, Miss, itu? Ya, indikatornya nanti ketika sudah ada perubahan, jadi si coach itu sudah bisa melaksanakan dengan baik ya apa yang sudah diskusikan bersama itu, itu tandanya itu sudah terlaksana dengan baik itu. Ya, semoga berhasil ya, Miss ya. Iya, terus makanya ini, saya mau Mbak Iva juga mendampingi saya sebagai pengamat ketika saya akan melaksanakan ketugasan saya sebagai seorang coach. Oh iya. Ya. Siap, saya akan mendampingi Bu Puja dan Pak Andre untuk melakukan coaching ini nanti. Dan kapan mau coaching sama Pak Andre, monggo saya persilahkan seperti itu. Oke, langsung aja segera karena Andre sudah nunggu nih. Oh iya, monggo, Miss. Iya, baik. Assalamualaikum Andre. Waalaikumsalam, Miss. Makasih ya, Miss, sudah hadir. Ini kemarin saya ngoyak-ngoyak Miss Puja buat apa? Pengen ketemu karena kan ada sesuatu yang mengganjal ini, Miss, soalnya. Oh, iya. Gimana kabar anak-anak didik di sekolah? Semua sehat? Kan? Alhamdulillah semuanya sehat. Cuman tadi di tengah jalan itu ada anak yang, Pak, saya kok agak pusing. Ternyata dia tuh belum makan, belum sarapan. Jadi saya minta untuk sarapan dulu ke bawah. Seperti itu, Miss. Oke, keluarga di rumah sehat semua? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, baik. Nah, tadi Andre menyampaikan kok sampai dari kemarin nelpon terus pengen ketemu, sementara waktunya belum bisa ya, Dek ya? Iya. Kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita? Jadi gini, Miss, saya tuh pengen ada solusi nih nanti, Miss, di akhir percakapan kita nanti. Saya tuh pengen ada solusi karena kan saya itu pengen mengembangkan sebuah model pembelajaran di mana anak itu akan saya bawa keluar kelas gitu loh, Miss. Jadi tidak hanya fokus di kelas, karena kalau saya ngajar matematika hanya di kelas kok kayaknya tuh anak tuh jenuh gitu loh, Miss. Bosen ya, dengan suasana kelas ya. Jadi mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tetapi saya bawa ke tempat lain. Jadi berdasarkan letak geografi. Kalau anak mereka itu di tempat ini, bagaimana mereka itu seneng enggak? Lah seperti itu, Miss. Pengen saya tuh seperti itu. Nah, tadi udah disampaikan ya tujuannya ya, Dek ya. Terus kira-kira ada kemampuan atau potensi apa yang sudah dimiliki, Dek? Jadi potensi yang sudah dimiliki itu kemarin saya sudah menerapkan satu model pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Miss. Yaitu dengan saya kelompokkan berdasarkan preferensi gaya belajar mereka. Jadi ada anak yang kemampuannya auditori, ada visual, ada kinestetik, itu saya kelompok-kelompokkan. Tetapi tidak memandang anak itu apakah dia sangat cerdas atau sedang, seperti itu. Jadi saya campur dalam satu kelompok itu. Tapi nanti kalau akan saya terapkan lagi kan mereka akan bosen gitu loh, Miss. Nah, seperti itu. Jadi potensinya mereka kemarin sangat senang dengan model pembelajaran baru itu, seperti itu. Oke, kalau dibuat skala nih, Dek, 1 sampai 10 kira-kira. Posisinya di mana nih?
Kalau sementara ini kira-kira posisinya di nomor 6, Miss. Kalau menurut berarti saya ya sudah lumayan loh sudah ya, lumayan. Anak-anak tapi itu sudah memang senang. perlu ada perubahan. Takut saya itu kalau sama itu nanti anak itu bosen gitu loh, Miss. Iya, Jadi pengen betul. mengembangkan yang saya mau sampaikan ke Miss Puja nanti. Terus kira-kira ada hambatan dan gangguannya nggak, Dek? Hambatannya kemarin memang ada beberapa anak yang kurang aktif di kelompok itu, Miss. Jadi anak yang kemarin tuh saya amati saat mereka di kelompok kinestetik. Jadi kinestetik itu kan biasanya anak itu sering jalan-jalan ke sana kemari tuh, Miss. Saat diskusi ternyata saya gabung itu anak tersebut kurang aktif seperti itu. Jadi hambatannya di situ. Jadi saya tuh pengen anak yang kinestetik itu akan mendapatkan jiwa mereka. Oh, aku tuh sukanya jalan-jalan seperti itu loh, Miss. Nah, kayak gitu. Oke, berarti hambatannya sudah terdeteksi ya, Dek, ya? Sudah terdeteksi di kinestetik. Terus kira-kira apa rencana untuk melaksanakan itu atau mengatasi permasalahan ini, Dek? Jadi rencananya itu saya ingin mengembangkan sebuah model pembelajaran berdiferensiasi yang lain, yaitu membawa anak-anak itu ke tempat lain. Jadi saya akan mengadakan kayak outing kelas kecil-kecilan seperti itu, Miss, tapi hanya untuk pembelajaran matematika. Pengen saya itu akan saya bawa ke Pantai Gua Cemara atau ke Pantai Baron, di mana di sana kan banyak potensi-potensi terkait dengan di Pantai Baru dekatnya Gua Cemara itu kan ada baling-baling kipas itu ya, kayak turbin itu ya. Turbin, di sana. Ya. Itu saya pengen anak itu bisa mengukur kira-kira ketinggiannya itu berapa toh, ketinggian mercusuar di Pantai Baron itu berapa toh. Nah, seperti itu dengan menggunakan alat peraga sederhana yaitu klinometer. Saya pengennya seperti itu, Miss. Oke. Terus strategi apa yang akan dilakukan, Dek? Karena kan otomatis ya, tadi kalau outing itu berarti kan membutuhkan biaya, terus harus kolaborasi dengan yang lain. Terus strategi apa yang Jadi strateginya supaya ini nanti lebih Miss, lebih terjangkau biayanya. Jadi anak-anak itu akan saya bawa ke sana di hari libur. Di hari Sabtu kan kita Sabtu libur. Jadi hari Sabtu itu akan saya bawa ke Pantai Baron atau Pantai Gua Cemara dengan kita melakukan touring nanti, Miss. Ibaratnya seperti itu, dengan kita bersepeda bareng-bareng, tetapi harus tetap menjaga keamanan yang keamanan mereka. Jadi saya dan teman-teman guru matematika nanti akan mendampingi supaya keamanan mereka juga tetap terjaga. Iya. Oh, ini anak SMA ya, Dek, ya. Iya, jadinya sudah bisa naik motor ya. Iya, betul. Jadi bisa diajak keluar. Oke. Seneng dong. Iya, Miss. Nah, terus kira-kira kapan, Dek, mau dilakukannya itu? Jadi kira-kira akan saya lakukan besok hari Sabtu, Miss. Jadi 5 hari lagi nanti kita akan melakukan kesana. Ya, setelah melakukan tadi koordinasi. Iya, betul. Terus kira-kira alat ukur anak itu berhasil bisa melakukan belajar dengan baik, ada perubahan tadi setelah ada itu apa, Dek? Jadi alat ukur yang saya gunakan ada 2 nanti, Miss. Yang pertama itu terkait dengan lembar observasi keterlaksanaan mereka praktek di lapangan. Jadi nanti mereka itu apakah ada skalanya 1-4 kalau saya membuatnya, Miss. Jadi skala 1 itu anak itu diam, nggak mau melaksanakan kegiatan sama sekali, sampai dia yang sangat aktif di nomor 4. Lalu untuk yang nomor 2 terkait dengan keterlaksanaan di proses pembelajarannya, anak itu mampu untuk mengerjakan lembar kegiatan murid yang sudah disiapkan oleh guru, yaitu saya. Oke, siap. Berarti jadi sudah ada alat ukurnya, jadwalnya sangat rigid ya. Kira-kira komitmen apa, Dek, yang akan dilakukan? Jadi komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan mengajak anak-anak untuk membuat alat peraga sederhana berupa klinometer. Itu yang terbuat dari sedotan kecil itu, Miss. Nanti ditambah dengan busur derajat yang kecil, ada talinya sebagai bandulnya, lalu nanti bisa digunakan untuk mengeker tinggi puncak dari benda yang akan diukur. Nanti bendanya bebas, terserah anak itu. Nah, apa yang ditemukan di sana gitu ya. Lalu ada tali rafia dan meteran di situ nanti untuk mengukur jarak anak itu dengan ini. Jadi komitmen yang akan saya lakukan pertama kali adalah saya akan bekerja sama dengan murid-murid saya membuat alat peraga sederhana itu. Terus kapan itu pembuatan alatnya? Kalau pembuatan alat peraganya besok pagi, Miss. Karena kan pas kebetulan ada jam matematika, jadi besok pagi anak-anak di kelas 10 itu akan saya minta untuk membuat klinometer sederhana.
karena kan Sabtu akan dipakai ya Dek. Iya, Jadi harus Sabtunya sesegera akan mungkin. dipakai. Iya. Terus kira-kira siapa ya yang bisa membantu kegiatan ini? Jadi nanti yang membantu adalah rekan-rekan guru matematika yang mengajar baik di kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Saat mereka tidak ada jam, nanti mereka akan membantu anak-anak dalam pembuatan klinometer tersebut. Oke. Nah, setelah semua nanti bisa terlaksana dengan baik, terus anak-anak ada perubahan, Ya, apa yang betul. Di Andre sampaikan tadi bisa terwujud gitu. Iya, apa Mister. tindak lanjut yang dilakukan? Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah setelah nanti anak melakukan praktek itu, anak akan saya bawa di kelas. Nah, di kelas itu nanti anak itu benar-benar bisa menerapkan nggak kalau seandainya hanya ada gambar di situ. Ya, kayak tidak gitu loh, pada Miss. nyata ya. Tidak pada nyata. Jadi kan saya bawa dari yang nyata dulu, lalu saya bawa ke yang abstrak seperti itu. Gitu. Oke, bagus sekali, Dek. Jadi kira-kira apa yang mungkin saya bisa menyimpulkan, saya akan cross check aja ya. Jadi tadi Dek Andre menyampaikan bahwa selama ini anak-anak tuh belajar matematika itu ada yang kurang aktif ya. Iya. Meskipun sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, Dek Iya, ya. betul. Dan ini Dek Andre itu mau lebih lagi menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan outing class. Iya, betul Miss. Sangat menyenangkan sih Dek itu ya. Iya. Dan nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu ya Dek ya. Iya, betul. Dan anak-anak akan diajak touring. Itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Jadi Iya. tidak melihat kepada matematikanya tapi pada touringnya itu Iya, sebenarnya ya. jadi biar mereka senang dulu Miss. Iya, tapi di sebelumnya harus dibuatkan dulu alat peraganya. Iya. Ya, oke. Betul. Itu sangat menarik. Itu benar ya Dek ya. Seperti itu ya tadi yang apa jadi saya yang dengar dari yang Miss Andre Puja tadi. sampaikan itu tadi semuanya benar. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ke Miss Puja tadi. Oke, terima kasih Dek Andre, dan tentunya Dek ini setelah nanti Dek Andre melaksanakan ini semua, saya pengen denger ceritanya lebih lanjut. Oh, sudah berhasil ternyata atau Ya. ada kendala apa. Jadi kita nanti akan bincang-bincang lagi ya Dek ya. Siap, Mungkin Miss. 2 atau 3 bulan ke depan. Siap. Sehingga saya bisa tahu, saya dapatkan sesuatu. Oh, ternyata pelaksanaan di sini bisa berhasil dengan Ya, baik. Gitu ya Dek ya. ya, siap, Kita nanti siap. arrange waktu ya untuk bisa Oke, melaksanakan siap. ini. Besok kita Oke. calling-callingan lagi aja. Miss. Oke, Ya. makasih ya Dek Andre Ya, ya. sama-sama, Miss Puja. Ya, assalamualaikum Dek Andre. Salam. Ya. Selamat siang Bu Miss Puja. Iya, Mbak Iva. Gimana tadi saat melakukan coaching? Ya, Apa ada kendala atau bagaimana mungkin? alhamdulillah tadi setelah saya ketemu dengan Dek Andre, dia sudah bercerita banyak terkait dengan permasalahan yang dia hadapi ketika berada di kelas. Kemudian dia sudah menyampaikan rencananya untuk melakukan sesuatu perubahan kan gitu. Dan kami sudah sepakat nanti akan ada tindak lanjut bahwa saya akan melihat lagi bagaimana pelaksanaan dari rencananya di Andre, strategi yang sudah disusun, siapa saja yang akan mendukung keterlaksanaan tadi sudah sangat perfect disampaikan. Jadi De Andre tadi menyampaikan permasalahannya, tapi dia juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Saya hanya akan membantu mensupport dia. Iya. Nah, dari coaching tadi nih Miss, apa yang sudah dilakukan Miss pada saat coaching tadi itu apa tadi? Sudah melakukan Saya apa aja? tadi sudah melaksanakan, saya mendengarkan penuh ya, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Di Andre, karena saya Oke. sangat tertarik dengan permasalahan dia dan Iya. ternyata memang sesuatu banget. Kemudian saya juga sudah hadir sepenuhnya untuk Di Andre Oke. waktu itu. Kemudian saya juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang bisa menggali apa permasalahannya Di Andre, potensi-potensinya dia untuk bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan Di Andre itu sudah saya laksanakan. Jadi kompetensi coaching yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach itu sudah saya laksanakan dengan baik. Ya, bagus sekali ya itu Miss ya. Terus kemudian dari coaching tadi nih Miss, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah coaching ini berlangsung seperti itu? Ya, karena ini nih kegiatan yang sangat positif banget Iya. dan menurut saya itu sangat bagus ya. Artinya kita bisa saling membantu. Dalam arti saya sebagai pendengar dan ada teman saya sebagai coach itu bisa mencurahkan segalanya, namun dia bisa menggali potensi dia. Itu tuh sesuatu yang bagus menurut saya. Jadi ini perlu selalu dilakukan oleh kita sebagai seseorang pendidik, Injil. juga bisa dengan murid kita, bisa dengan teman-teman sejawat kita. Itu yang perlu kita kembangkan ke depannya. Oh. Terus ada kapan lagi mau
melihat aksi nyatanya Pak Andre seperti Ya, itu. ini mungkin. paling 2 atau 3 bulan lagi kita sudah janjian tadi. Iya. Pokoknya saya pengen melihat aksinya De Andre ini, kemudian dia akan bercerita banyak terkait dengan apa yang sudah dia laksanakan, tingkat keberhasilannya seperti apa, dan nanti kalau memang itu bagus bisa diterapkan, kita tularkan, kita share kepada kawan-kawan, itu kan sangat luar biasa menurut saya. Ya itu mungkin tadi saya mengamati ya, sudah bagus sekali rencana yang disampaikan Pak Andre dan Miss Puja sebagai gusnya juga bagus. Nanti monggo segera ditindaklanjuti, kapan mau ada rencana kedepannya bagaimana, monggo saya serahkan ke Miss Puja sepenuhnya. Oke, terima kasih Mbak Iva, dan terima kasih juga sudah menemani saya sebagai seorang observer di sini. Sami-sami. Ya mungkin itu aja Bu. Ya, Miss sampai Puja. ketemu lagi Mbak Iva. Siap. Selamat siang. Ya, siang. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Iva. Ya, siang Pak Andre. Bu Iva, ada yang bisa saya bantu kok? Kenapa Bu Iva dari tadi nyari saya? Katanya tadi teman itu menyampaikan bahwa dicari Bu Iva seperti itu. Gini Pak Andre, kemarin itu Bu Miss Puja itu pengen ketemu dengan saya, curhat dengan saya terkait permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Oke, berarti kira-kira nanti percakapan kita kali ini tujuan yang ingin dicapai Bu Iva itu seperti apa? Oh iya, gini Pak Andre, tujuan saya akan melakukan coaching, Pak. Ingin memperdalam kompetensi yang dimiliki Miss Puja, seperti itu Pak. Oke. Jadi menurut Bu Iva, kompetensi coaching apa saja yang sudah Bu Iva miliki selama ini? Nah, kompetensi yang saya miliki itu kehadiran penuh Pak. Terus kemudian mendengarkan secara aktif seperti itu, mendengar cerita atau curhatannya Miss Puja, terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot seperti itu Pak. Oke. Lalu menurut Bu Iva, terkait dengan kompetensi coaching tersebut, apa yang ingin Bu Iva kembangkan dari ketiga kompetensi coaching tersebut? Semuanya harus dikembangkan ya secara keseluruhan seperti itu, karena kompetensi dari ketiga tersebut itu sangat penting sekali, karena supaya anak-anak di kegiatan di pembelajaran juga aktif seperti itu Pak. Oke. Lalu secara spesifik dari ketiganya itu Bu Iva, apakah ada yang paling spesifik atau bagaimana menurut Bu Iva? Semuanya spesifik Pak. Terus semua harus dikembangkan supaya seimbang seperti itu. Oke. Lalu kira-kira kalau menurut Bu Iva, indikator ketercapaian seperti apa yang nanti akan Bu Iva kembangkan seperti itu? Indikatornya itu saya ingin Miss Puja juga melakukannya itu di lingkungan ya, di lingkungan sekolah seperti itu. Terus anak-anaknya juga menyenangkan dengan pembelajaran Miss Puja, terus terkondisi dengan baik seperti itu. Oke. Lalu kira-kira dari apa yang akan dilakukan Bu Iva nanti dengan Miss Puja, yaitu proses coaching tersebut, kan Bu Iva nanti jadi coach ya. Lah kira-kira rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang akan Bu Iva kembangkan? Tentunya rubrik penilaiannya itu ya tidak lebih dari permasalahan yang dihadapi Bu Miss Puja. Seperti itu, nanti kita tanya-tanya secara santai bagaimana masalahnya, seperti itu. Kira-kira ada formatnya enggak Bu Iva terkait dengan rubrik penilaian yang akan Bu Iva gunakan nanti dalam percakapan coaching tersebut? Oh, ada formatnya Pak. Nanti saya akan membuat sebuah lembar observasi seperti itu. Terus kemudian mungkin Bu Puja kita selalu sharing seperti itu, berbagi seperti itu Pak. Oke. Mungkin itu Bu Iva. Semoga nanti saat pelaksanaan coaching dengan Miss Puja bisa berjalan dengan maksimal, dan apa yang sampaikan Miss Puja tentang permasalahan tadi bisa diselesaikan dalam percakapan coaching tersebut. Doanya ya Pak ya. Ya oke, Bu Iva. Nanti mungkin saya akan mendampingi Bu Iva juga saat pelaksanaan coaching dengan Miss Puja, biar nanti saya bisa tahu permasalahan yang dihadapi Miss Puja juga, seperti itu. Sambil belajar juga Bu Iva. Iya. Silakan Bu Iva.
Monggo Bu Miss Puja masuk dulu. Oh iya Bu. Silahkan Mbak duduk. Iva. Ya. Gimana kabarnya Bu Miss Puja? Alhamdulillah baik Mbak Iva. Ya. Gimana Miss Puja mau ketemu dengan saya? Mau ada apa curhat atau bagaimana? Oke, gini ya Mbak Iva ya. Jadi dari kemarin tuh kan saya punya permasalahan nih terkait dengan siswa didik saya. Dan saya tuh butuh seseorang yang bisa untuk mendengarkan saya. Terus barangkali nanti sehingga saya punya sesuatu yang bisa saya munculkan dari dalam diri saya itu. Gini Mbak, saya tuh punya murid nih. Sekolah saya tuh kan sekarang menerima siswa yang ABK gitu. Nah, kebetulan saya tuh punya murid yang ABK. ABK-nya itu slow learner, tapi dia punya karakter yang mudah emosi banget gitu loh. Ketika dia sudah emosi, dia itu akan memukul temennya gitu. Nah, itu kadang yang saya bingung untuk mengatasinya. Dan kebetulan siswa itu menjadi duduk di kelas saya sebagai wali kelasnya. Itu yang menjadi permasalahan saya, Mbak. Jadi saya pengen berbincang-bincang terkait dengan ini, Mbak. Berarti kebetulan sekali ya, ada manfaatnya juga seperti itu ya. Nah, terus kemampuan apa Miss? Potensi atau apa yang sudah dimiliki Miss Puja mungkin untuk mengatasi anak ABK itu? Gini, jadi saya tuh kalau melihat sebenarnya saya punya potensi begini. Saya mengajar anak itu kan dalam 1 minggu 4 jam pelajaran itu saya bisa bertemu 2 kali ya. Jadi 2 hari ketemu anak itu ditambah 1 perwalian. Jadinya saya punya kekuatan, saya bisa bertemu anak itu lebih maksimal. Kemudian saya juga diberikan teman di mana dia adalah seorang guru ABK khusus untuk mendampingi anak tersebut. Itu kekuatan yang saya miliki. Dan kemudian saya bisa berkomunikasi dengan orang tua, keluarga dari anak tersebut, dan teman-teman di sekolah serta anak-anak itu juga mendukung sekali untuk membantu agar si anak itu emosinya tidak terlalu labil gitu. Itu kekuatan yang saya miliki gitu. Ya. Terus untuk itu ya pertanyaan selanjutnya nih, skala 1 sampai 10 di posisi mana nih Miss Puja? Kalau di skala saya masih berada di posisi 7, Mbak. Karena kan kalau mau 10 belum bisa. Saya masih ada beberapa kekurangan di mana beberapa saat akhir-akhir ini si anak itu emosinya nggak terkendali gitu. Sehingga saya merasa belum berhasil dalam membuat anak itu bisa mengendalikan emosinya. Nah, oke Miss Puja, selanjutnya nih hambatan atau gangguan apa yang mungkin dilakukan selama Miss Puja ada di kelas seperti itu mungkin? Saya punya hambatan ini Mbak. Jadi ketika menghadapi murid yang khusus seperti itu ya, ABK itu kan memang ada ilmunya tersendiri ya. Secara psikologi itu harus ada ilmunya ya. Nah, saya itu belum memiliki itu gitu. Kemudian yang kedua, saya itu takut ketika ada anak yang berkelahi, kemudian dia memukul seseorang. Saya tuh membayangkannya itu sudah ketakutan, sehingga ketika akan menangani yang seperti itu, rasa takut itu menjadikan saya hambatan untuk menangani anak tersebut. Kemudian yang ketiga, kebetulan anak itu ibunya sudah meninggal sejak SD, jadi dia hanya diasuh oleh bapaknya, dan kebetulan bapaknya itu juga seorang penjual tembakau, sehingga dia perhatiannya kurang terhadap anak itu. Jadi itu kendala-kendala yang mungkin saya hadapi, sehingga untuk lebih maksimal itu masih ada kekurangannya gitu. Oke, untuk selanjutnya ya, itu apa sih Bu rencana ke depan mungkin, atau rencana aksi nyata apa yang mungkin bisa menetralisir si anak tersebut? Ya. Rencana saya gini, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman guru BK, terutama guru ABK-nya, dan di sana juga ada guru BK yang di kelas tersebut. Kemudian saya akan menggandeng kepala sekolah, karena kebetulan kepala sekolahnya itu adalah latar belakangnya BK juga. Kemudian saya meminta teman-temannya satu kelas dan satu angkatan untuk selalu menciptakan suasana yang tidak memancing emosi, gitu. Jadi suasana stabil dan memohon pengertian mereka. Dan juga saya akan menyampaikan ke orang tua, kepaguyuban ya. Jadi kan
bahwa anak ini benar-benar butuh pendekatan khusus, butuh perhatian khusus, sehingga tidak menimbulkan keirian di orang tua yang lain itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan begini Mbak, karena saya sebagai wali kelas, saya sebagai guru di situ punya banyak waktu untuk bisa ketemu dia. Mungkin saya akan memberikan pengarahan-pengarahan spiritual ya kepada anak itu bisa melalui chatting di WA. Jadi pagi hari mungkin saya menyapa dia, nanti siang hari, sore hari saat belajar, dan selanjutnya itu yang mungkin bisa saya lakukan Mbak. Oke. Nah, bagus sekali ya rencana aksi nyata ke depannya Miss Puja ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini Miss, strategi apa yang akan dilakukan Miss Puja untuk anak yang berkebutuhan seperti itu? Ya, strategi yang utama yang harus saya lakukan adalah memang kolaborasi semuanya antar warga yang dari sekolah itu, karena kita sudah tahu posisi anak tersebut. Kemudian saya ini mendengar bahwa ternyata anak itu kan dari SD nggak ada ibunya ya. Kemudian dia itu mencari sosok seorang ibu gitu. Nah jadinya saya kayaknya masih punya nenek dari pihak ibu. Kayaknya saya mau mendekati ke neneknya agar memberikan perhatian penuh terhadap anak tersebut sehingga emosinya terkendali. Dan kemudian saya akan menyarankan orang tuanya untuk memberi kegiatan anak tersebut, kegiatan yang benar-benar positif, yang bisa menyalurkan tenaga dia sehingga emosinya nggak berlebihan. Itu strategi saya yang bisa saya lakukan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Miss. Iya. Semoga berjalan dengan baik ya. Iya. Nah, untuk langkah selanjutnya Miss, kapan ini akan dilaksanakan aksi nyata tersebut Miss? Secepatnya Mbak. Jadi mulai besok minggu depan itu saya sudah harus mengatur strategi saya harus menghubungi ke orang tua, keluarga dari nenek dan neneknya ya, saya hubungi. Kemudian kalau ke anak tersebut mungkin saya langsung bisa mulai WA dari besok pagi. Jadi itu yang akan saya lakukan. Kemudian mungkin mulai besok juga karena besok libur, jadi minggu depan saya bisa kolaborasi dengan teman-teman BK, kepala sekolah, teman-teman guru yang ada di situ, sama ke teman-teman dari anak tersebut, sehingga itu saya harus segera mungkin agar anak itu sampai ke depannya bisa melampaui ujian dengan baik. Oke. Nah, semoga berhasil ya Miss ya. Iya. Dan untuk selanjutnya Miss, setelah melakukan aksi nyata tersebut, mungkin ada alat ukur yang untuk mencapai keberhasilan mungkin dari hal tersebut mungkin? Kalau saya melihat alat ukurnya begini Mbak, ketika anak itu sudah bisa mengontrol emosinya, dia bisa mengendalikan emosinya, kemudian dia tidak lagi memukul orang, ya berkelahi, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik di kelas, kemudian dia bisa ikut ujian dan akhirnya lulus, itu sudah suatu perubahan yang luar biasa. Itu sebagai alat ukur saya, itu aja. Karena kan anak seperti itu memang hanya itu, ketika ada perubahan dari si anak itu sudah menjadi ukuran bahwa sudah ada perubahan. Iya. Berarti simpel sekali ya Miss ya. Iya betul. Nah, untuk selanjutnya ini komitmen apa yang Miss Puja lakukan ini? Komitmennya apa seperti itu? Ya, yang jelas saya harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan dan strategikan tadi. Saya harus segera memulainya, karena itulah cara yang paling mudah untuk mengendalikan anak tersebut. Jadi saya akan sesegera mungkin melaksanakan itu yaitu mendekati ke orang tuanya, keluarganya, komunikasi dengan teman guru dan teman-teman anak tersebut, dan juga ke orang tuanya siswa. Itu yang akan saya laksanakan. Terus kemudian Miss, ini siapa Miss yang bisa membantu dari rencana tersebut? Tentunya saya menggandeng guru ABK-nya, guru BK, teman-teman guru yang mengajar di situ, kepala sekolah, kemudian orang tua, keluarganya jelas, dan teman-teman anak tersebut di kelas, kemudian teman seangkatan juga, karena kan mereka sudah tahu ketika kemarin ada peristiwa itu, semua jadi tahu kan, sehingga kita harus benar-benar bersatu di situ agar suasana di sekolah itu tidak menimbulkan situasi yang panas dan anak itu tersulut emosinya. Itu yang akan saya lakukan.
Nah, luar biasa sekali ya Miss Puja ya. Semoga Mbak aku bisa melaksanakan ini dengan baik. Setelah itu kan Mas Puja tadi kan mengatakan komitmennya yang tadi yang sangat menarik sekali itu ya. Tentu saja hal itu yang ingin saya tanyakan itu kapan itu Miss akan melaksanakan komitmen tersebut? Secepatnya, besok pagi saya akan memulainya. Langsung Iya. terjun langsung Besok ya. pagi saya sudah mulai chatting ke anak tersebut. Pagi Iya. hari sudah membangunkan. Kemudian saya beri siraman rohani. Iya. Karena menjelang bulan Ramadan ya, bulan puasa, biar anak itu menjalankan ibadahnya dengan baik. Itu mungkin saya akan chatting secara pribadi dengan anak tersebut. Kemudian kalau action yang di komunikasi dengan teman-teman itu nanti ketika kita masuk di minggu depan. Berarti langsung ya seperti Iya. itu. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya nih Miss, apa tindak lanjut Miss Puja ini yang akan dilakukan? Tindak lanjut yang mungkin saya akan lakukan begini, saya akan tetap mengawal anak itu dari mulai besok pagi hingga anak itu bisa melampaui ujian sekolahnya, ujian ASPD-nya, kemudian dia lulus dari sekolah tersebut, dan sampai anak itu bisa diterima di sekolah lanjutan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya otomatis akan memberikan report kepada guru setelahnya. Jadi mengawal sampai ke sana bahwa anak ini berkebutuhan khusus, anak itu butuh penanganan khusus. Jadi biar guru sekolah tingkat atasnya itu nggak kaget. Jadi kita harus ada komunikasi bahwa anak-anak tersebut memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi sebelumnya gitu. Jadi perhatiannya harus berbeda dengan yang lain. Jadi ada report dari saya terutama wali kelas dan sekolah tentunya agar anak itu tetap bisa berperilaku yang baik, terkontrol selalu emosinya. Itu yang kami akan lakukan kita. Dan semoga berhasil ya Miss dengan Insya perbincangan Allah, kali ini. minta doanya Mbak Iva ya. Sampai jumpa lain waktu seperti itu. Iya. Oke, Bu Iva, luar biasa. Tadi saya melihat pelaksanaan coaching dengan Bu Pujanya sudah sangat luar biasa. Jadi menurut Bu Iva, apa saja yang tadi sudah Bu Iva lakukan saat melakukan coaching dengan Miss Puja? Oh iya, yang saya lakukan ya pada Miss Puja tadi, coaching ini tadi, kami melakukan perbincangan ya Pak ya, yang tentunya ini permasalahan bagi Miss Puja juga di dalam kelas. Seperti ini tadi Bu Puja juga mengatakan bahwa di dalam pembelajaran di kelas ada beberapa anak ABK seperti itu yang membuat Miss Puja juga mungkin tidak efektif ya seperti itu di dalam pembelajaran seperti itu. Oke, lalu dari apa yang sudah Bu Iva lakukan sebagai coach saat melakukan coaching dengan Miss Puja tadi, kira-kira apakah indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Iva lakukan itu sudah tercapai? Maksudnya adalah indikator saat Bu Iva melakukan coaching dengan Miss Puja seperti itu. Tentunya ya Pak ya, saya melakukan tanya jawab dengan Miss Puja dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membangun Miss Puja ya seperti itu. Terus menggali potensi apa yang dimiliki di dalam diri Miss Puja yang nantinya ke depannya Miss Puja itu tidak bingung ya seperti itu untuk jika ada anak ABK apa sih yang akan dilakukan seperti itu. Betul. Nah, lalu untuk ketercapaian dari 3 kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh Bu Iva, apakah menurut Bu Iva tadi sudah dilakukan semuanya? Sudah saya lakukan Pak. Yang pertama menghadiri kehadiran penuh ya seperti itu, berbincang-bincang kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif Miss Puja seperti itu apa yang dirasakan beliau seperti itu, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Benar sekali Bu. Jadi tadi Bu Iva sudah melakukan ketiga-tiganya, sudah luar biasa, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ke Miss Puja. Lalu Bu Iva hadir secara penuh juga, saya amati tadi sudah hadir secara penuh. Lalu untuk mendengarkan secara aktif, saya mengamati Bu Iva selalu mencatat apa yang disampaikan Miss Puja terkait dengan tadi Miss Puja menyampaikan ada anak ABK, lalu di kelas berkelahi anak ABK tersebut ternyata sudah tidak mempunyai ibu, seperti itu sudah dicatat semua oleh Bu Iva. Rencana Miss Puja juga luar biasa, tadi Bu Iva menyampaikan ke Bu Iva
terkait dengan akan mendatangi neneknya, nanti rencana aksi yang selanjutnya sudah luar biasa. Tadi yang saya amati dari pelaksanaan coaching yang Ibu Iva lakukan dengan Miss Puja tadi, saya mencatat seperti itu. Intinya sudah luar biasa Bu Iva sudah bagus sekali dalam melakukan coaching dengan teman sejawat. Penerapan dari 3 kompetensi coaching tersebut sudah sangat-sangat nampak. Lalu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Iva kembangkan lagi setelah pelaksanaan coaching dengan Miss Puja tadi? Ya. Nah, saya akan terus mendampingi Bu Puja ya nanti terlaksananya tentang aksi nyata tersebut. Terus saya akan mendukung secara penuh apa yang dilakukan Miss Puja ke depannya seperti itu. Oke, kira-kira akan melakukan tindak lanjut itu kira-kira kapan Bu Iva? Segera Pak, karena itu kan juga kebutuhan anak juga ya yang kita tidak boleh, walaupun ada anak ABK tetap kita memprioritaskan seperti itu. Oke, berarti nanti setelah Miss Puja melakukan aksinya itu akan dilakukan coaching lagi ya? Iya, begitu. Bagus Bu, itu nanti mohon selalu mendampingi Miss Puja dalam pelaksanaan rencana aksi yang sudah disampaikan saat observasi tadi. Iya. Mungkin seperti itu Bu Iva, semoga nanti kedepannya saat pelaksanaan coaching tindak lanjut dari coaching yang tadi dengan Miss Puja dapat berjalan dengan baik dan adalah progres dari apa yang sudah Ibu lakukan dengan Miss Puja tadi. Oke, seperti itu Ibu Iva, terima kasih banyak, sukses selalu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sama-sama.